Gas, gas. Cik. Hop, baru mah. Burung dulu ya, tapi Kantun ieu na wungkul meureun ata, ieu na teh anu rek teh error wae da si ieu na teh. Ngangge nu ieu teh teu kiateun itu teh tuh. Langsung error hiji engke teh sabaraha tos sahari error 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita kedatangan inverter ya, dengan problem munculnya error 02 dan 01 ya. Nah, untuk error 02 ini itu adalah kalau kita lihat di manual book itu adalah under voltage ya, atau voltasenya di bawah ya, kekurangan voltase gitu ya, seperti drop seperti itu ya. Nah, dia cuman problemnya itu setelah beberapa lama muncul kode 02, error 02. Nah, setelah itu dia muncul kode error 01 ya. Jadi kalau lihat di manual bukan under voltage ya. Jadi seolah-olah voltasenya itu drop ya, kekurangan voltase ya. Ketika inverter ini under voltage atau kekurangan voltase, misalnya yang harusnya 220 volt ya kan, dia itu hanya mengeluarkan, contohnya ya, mengeluarkan 150 volt ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan daya maksimal pada dinamo ya, ketika diberi beban, nah maka dia itu akan mengambil arus atau ampere yang sangat besar gitu ya, arus yang sangat besar. Nah, kenapa? Karena untuk memenuhi daya dinamo ya. Contohnya misalkan daya dinamo itu 1000 watt ya, dengan voltase 220. Nah, maka kalau contohnya satu pas ya, satu pas itu hanya memerlukan 5 ampere ya. Ibaratnya 5 kali 220 ya, 1000 watt. Tapi dengan kondisi 150 volt, nah untuk mencapai 1000 watt itu, nah, dia itu harus memerlukan 6 atau 7 ya, 7 ya, bisa 7 atau 8 gitu. Nah, sedangkan ketika kondisi naik ke 7 atau 8, si inverter ini sudah mendeteksi bahwa dia itu sudah melebihi arus yang ditetapkan oleh inverter ini ya. Jadi seolah-olah dia itu over current ya, jadi kelebihan arus. Nah, maka inverter ini secara otomatis akan muncul kode error 1 atau error 2 gitu ya. Karena apa? Overload ya. Jadi arusnya melebihi gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi overload. Ya, jadi kalau seolah-olah kelebihan beban ya, kelebihan bebannya itu problemnya itu karena si inverter ini kekurangan voltase ya. Jadi muncul errornya itu kadang-kadang 02, kadang 01 ya. Jadi ketika 02, nah setelah lama hidup lagi muncul 01 seperti itu ya. Oke, kita akan perbaiki inverter ini ya. Nah, ada satu video yang nggak kerekam ya tadi saat pembongkaran ya. Nah, namun kita lihat ini setelah dibongkar, ini ada kapasitor yang gelembung ya. Nah, ini adalah yang menyebabkan under voltage ya, under voltage pada inverter ini ya. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah kapasitor yang gelembung itu ya. Ini kapasitor yang gelembung sudah dibongkar ya. Nah, ini sudah dibongkar. Ini yang menyebabkan muncul error 02 dan error 01 ya. Terkadang juga error 06 seperti itu ya. Nah, ini kita lihat nih dari fisiknya itu adalah ini kapasitornya sudah kembung ya. Nah, ini adalah penyebab error 02, error 01 dan terkadang error 06 ya.
Nah, ini error 02 itu terjadi karena eh, analisanya itu terjadi karena kapasitor yang gelembung ini ya. Nah, dengan nilai 680 mikrofarad, 400 volt ya. Nah, kita akan melakukan penggantian ya. Kita akan melakukan penggantian untuk kapasitor ini ya. Nah, kita akan ukur terlebih dahulu menggunakan alat ukur kapasitor ya. Menggunakan alat ukur kapasitor, kita akan cek dulu ya. Ini menurut saya yaitu penyebab dari error 02 dan error 01 ya. Error 02, error 01 dan terkadang 06. Nah, jangan lupa sebelum kita mengukur kapasitor harus dikorsletkan terlebih dahulu ya, atau di-shortkan terlebih dahulu ya. Nah, ini karena nilainya 680, kita setel di 2000 ya, 2000 mikrofarad. Nah, secara nilai itu 642 mikrofarad ya sisanya ya ini ya. Kalau yang di body kan 680 ya. Ini terukur 640 ya. Harusnya ini masih masuk ya. Masih masuk, masih boleh lah gitu ya. Masih masuk. Namun saat di start itu dia muncul error 02 karena drop ya. Mungkin karena udah berkurang ya nilainya ya. Jadi yang ini yang menyebabkan drop pada kapasitor. Ini yang menyebabkan drop pada inverter ya. Nah, ini saya sudah membeli kapasitor penggantinya yaitu dengan nilai 680 mikrofarad dengan voltase 450 volt ya. Nah, ini masih bisa kita gunakan ya karena nggak ada yang sama ya tadi voltasenya. Nah, yang penting itu 680 mikrofarad. Nah, baiklah kita akan pasangkan terlebih dahulu pada inverter ini ya dengan menyolderkan terlebih dahulu ya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, ini yang ada arcernya itu adalah yang min ya. Setelah mengganti kapasitor ya, yang dua yang tadi gelembung ini ya, ada lagi problem ternyata di sini ada resistor ya, resistor yang pecah nih, yang bagian ini pecah. Nah, tapi ketika saya ukur ini masih resistansinya masih sama ya, sesuai dengan yang di body yaitu 300 ohm ya. Jadi tidak saya ganti dulu, nanti kita akan ganti dengan yang baru ya. Nah, namun setelah diganti kapasitor ya, ini sudah hilang ya, sudah hilang, muncul error 02-nya itu ya. 02-nya itu sudah hilang ya. Nah, biasanya ketika dites tanpa dinamo pun error 02 itu akan muncul ya. Nah, kita akan melakukan pengetesan dengan menggunakan pengukuran voltase pada output ini ketika disetar ya. Kita akan melakukan pengetesan. Nah, kita akan setel dulu ini di 50 Hz saja ya, di 50 Hz. Nah, di 50 Hz, 50,2. Nah, lalu kita akan tes output voltase pada ini ya, UVW ya, apakah sudah keluar arusnya atau belum, seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan setel ya. Ini kita setel pada AC 250 volt ya. 250 volt, kita akan lakukan pengetesan. Nah, ini adalah error 02 ya, untuk menanggulangi error 02 dan error 01 ya. Kalau error 02, 01-nya itu adalah penyebab dari drop ya. Jadi dia harus mengambil arus yang lebih besar ya. Arus yang lebih besar, nah, untuk memenuhi daya dinamo yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, kita akan start. Nah, sudah di start, kita akan ukur voltasenya ya pada U sama V. Nah, tuh, ini U sama V itu tepat di
220 ya. Nah 220 satu lagi. Nah ini juga sama, balance ya, semua udah posisi di 220 volt. Nah ketika sebelum diganti, nah itu di 150 volt ya, 150 volt. Nah ketika kondisi 150 volt itu otomatis inverter ini mendeteksi error 02, yaitu voltase drop ya, atau under voltage ya, seperti itu ya. Nah baiklah, itulah untuk menanggulangi inverter yang merek AT1 ya, merek AT1 yang muncul kode error 02 atau under voltage ya, kekurangan voltase seperti itu, dengan cara mengganti kapasitor yang dua ini ya. Kapasitor yang dua dengan nilai 680 mikrofarad 400 volt ya, diganti dengan 680 mikrofarad 450 volt, itu masih oke ya. Oke, sekian pada video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.